Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hingga waktu ini, detik ini, kita masih sama-sama diberikan kesempatan untuk hidup, yang dimana di dalam kesempatan itulah mari kita berusaha untuk terus berbuat kebaikan, beramal soleh, dan beribadah kepadanya. Dan mudah-mudahan dengan limpahan taufik dan hidayahnya lah kita tetap terus istiqomah, konsisten dalam beribadah, berbuat baik, beramal soleh, hingga nanti sampai kepada akhir hayat kita, di ujung hidup kita. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah wafatkan kita dalam keadaan membawa iman, beriman, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak pernah lupa dan tak pernah bosan-bosannya, mari kita sama-sama ucapkan salam dan sholawat kita, haturkan sholawat kita ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana melalui perantara beliaulah kita sekarang ini dapat mengenal Islam, dan mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Najwa Mubashir dari Prodi PAI semester 3, berkenaan dari tugas mata kuliah ilmu tasawuf yang diberikan, kami di sini sedikit banyaknya dari pengetahuan dan ilmu kami yang terbatas akan memaparkan, yaitu materi tentang tafakur atau perenungan. Ketika kita berbicara tentang tafakur atau merenung, maka merenung ini dapat saya katakan atau kita katakan sebagai sesuatu bagian yang penting di dalam hidup diri seorang manusia atau seorang hamba. Dengan tafakur itulah seseorang dapat memikirkan apa saja yang dia perbuat, entah yang telah lalu atau yang akan terjadi ke depannya. Nah, dengan tafakur tadi, merenung tadi, otomatis akan menimbulkan kesadaran. Nah, kesadaran itu tadilah yang akan menjadi benteng, yang akan menjadi sebuah fondasi daripada kehidupan yang dijalani, proses kehidupan yang dijalani seorang manusia. Apakah memang segala yang dia perbuat di dalam proses kehidupan itu sesuai tuntunan agama sebagaimana yang diharapkan oleh agama, atau malah bertolak belakang, atau malah sebaliknya. Nah, itulah kesadaran yang nanti akan berperan penting dalam kehidupan manusia. Tafakur atau merenung dapat kita lihat, dapat kita ambil, dapat kita renungi. Apa saja yang kita renungi dari tafakur ini banyak. Seperti misalkan contoh, kita dapat menyadari kesadaran yang timbul dari tafakur tadi, bahwasanya kita menyadari bahwasanya ada tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di sekitar kita. Misalkan dalam ruang lingkup yang lebih besar, kita berbicara tentang alam semesta. Bagaimana misalnya matahari diciptakan, bagaimana misalnya bumi diciptakan, atau bagaimana misalnya hujan turun, atau bagaimana misalnya hewan ternak ada, bagaimana misalnya bayi lahir daripada rahim ibunya, keluar daripada rahim ibunya, hingga tumbuh nanti menjadi seorang anak. Nah, itu semuanya kan akan menimbulkan kesadaran kepada kita bahwasanya Allah berkuasa, maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah maha berkuasa atas sesuatu itu. Nah, jadi kita akan merasa bahwa diri kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi akan membuat kita lebih bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena kalau kita memikirkan kejadian di alam semesta atau memikirkan kejadian yang ada pada diri kita, akan membuat kita lebih bersyukur. Kita akan mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan disebutkan bahwasanya ketika kita akan menghitung nikmat kita, maka kita tidak akan sanggup. Nah, bagaimana caranya mensyukur nikmat itu? Nah, itu kan mensyukuri nikmat itu akan timbul daripada kesadaran daripada merenung tadi. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat itu? Maka caranya adalah dengan beribadah, sebagaimana yang disebutkan juga dalam Al-Quran, bahwasanya tujuan daripada manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita sadari teman-teman semuanya, kita jujur saja bahwasanya dalam beribadah ada kalanya kita semangat dan ada kalanya juga kita turun semangat untuk beribadah. Nah, bagaimana caranya membalikan semangat untuk beribadah tadi? Yaitu salah satunya dengan cara merenung, introspeksi.
banyak di luar sana orang-orang yang kekurangan daripada kita, entah itu dari segi harta, dari segi anggota tubuh, mungkin ada yang kurang sehat atau mungkin tidak seperti kita, ya kan. Nah, itu semua akan menyadarkan kita bahwasanya orang di luar sana banyak yang lebih kekurangan daripada kita, namun dalam hal beribadah justru mereka lebih semangat daripada kita yang diberikan kelengkapan ini, yang tidak kekurangan mereka itu tidak diberikan kepada kita. Nah, itu akan timbul lagi, menumbuhkan iman kita kembali, menumbuhkan semangat kita kembali untuk beribadah. Dan juga banyak hal yang lain yang akan berdampak besar terhadap daripada kita melakukan perenungan atau tafakur ini. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentu dengan merenung kita akan memikirkan apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita lakukan selama hidup kita, baik yang telah lalu atau yang akan terjadi ke depannya, atau yang akan kita perbuat ke depannya. Nah, dalam hal ini kita akan sadar bahwasanya segala perbuatan atau amal perbuatan, segala hal yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti kelak. Pada saat itu, seperti yang kita ketahui bahwasanya mulut akan dikunci, akan ditutup. Maka anggota tubuh akan bersaksi atas segala yang kita perbuat. Nah, dengan tafakur inilah timbul kesadaran bahwasanya aku akan nanti mempertanggungjawabkan segala perbuatanku di hadapan Allah. Maka dalam berkehidupan ini, selama masih hidup ini, dia akan terus berusaha untuk menjaga bagaimana caranya menjauhi daripada larangan Allah dan melaksanakan semaksimal mungkin perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hal-hal atau dampak yang besar krusial kepada diri kita dari timbul daripada bertafakur tadi, yang outputnya adalah kesadaran. Nah, nanti bagaimana caranya kita mengeksekusi kesadaran itu di dalam kehidupan kita. Itulah tafakur, teman-teman semuanya. Tafakur bukanlah sesuatu yang sulit atau rumit untuk dilakukan. Tafakur fleksibel, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selama kita hidup, hendaknya selayaknya, seyogianya untuk kita selalu bertafakur, merenung apa saja yang telah kita lakukan, proses kehidupan kita, apa saja yang kita telah perbuat dalam berkehidupan ini, hingga nanti dampaknya ke diri kita akan kita rasakan, pribadi kita akan jauh lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan seperti bagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Fajr, ketika kita telah menjadi pribadi yang lebih baik, ya, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Fajr, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya, kita ketahui bahwasanya wahai jiwa-jiwa yang tenang, mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepadanya, maka mereka pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang nanti yang kita harapkan. Tentu untuk mencapai kebahagiaan yang kekal abadi itu perlunya tafakur, perlunya perenungan untuk menimbulkan kesadaran, dan tadi ditekankan kembali akan menjadi kesadaran itu akan menjadikan kita diri yang lebih, pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Pada akhirnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari ucapan atau yang dari kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan dapat kita pahami dan kita ambil pelajarannya, dan bagi saya juga sendiri dapat menerapkan dan memahaminya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.